akademisi dan pejuang Latsar di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Bincang CPNS Masa Kini bersama saya Nur Anissa Mardotilah dari Institut Teknologi Sumatera. Dan hari ini kita akan bahas topik yang agak berat mungkin ya, tapi harus paham. Karena kalau tidak paham ini hubungannya sama jabatan fungsional kita sebagai dosen gitu. Dan kalau kita nggak paham ini bisa macet kita seumur hidup ya. Ini kita karir kita. Aduh, aduh. Ancamannya langsung japung ya. Betul sekali, itu realita yang ada ya, harus kita terima gitu. Nah, eh, hari ini kita bakal ngobrolin Sankri, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini eh, sudah ada 3 rekan dosen saya yang akan menemani di acara podcast kita hari ini. Ada Pak Mas Yusuf Maulana dari Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Lalu ada Mbak Aga Petalia Indriawati dari Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera, dan ada Mbak Rahel Angeliska dari Universitas Lampung. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan masih tetap semangat. Yes, terima kasih untuk semangatnya. Oke, jujur nih ya teman-teman, waktu saat kita masuk jadi dosen CPNS tuh ya, bayangannya tuh kan dosen gitu ya, ngajar, transfer of knowledge gitu, kita melakukan penelitian, kita keluar masuk lab, tapi pas masuk, ternyata kaget nggak sih sama untuk urusan administrasi negara yang harus kita selesaikan di tiap semester gitu ya. Tentunya kita punya SKP sama seperti teman-teman ASN yang lain. Lalu kita punya sistem evaluasi internal sendiri, yaitu BKD Sister. Belum lagi kita kalau ketempatan akreditasi nih, akreditasi baik di prodi, fakultas maupun universitas gitu ya. Kadang mikir nggak sih ini tuh kita mau ngajar atau mau jadi administrator ya? Iya, Sufa, awalnya memang mikirnya karena dosen itu datang kuliah, penelitian, pulang awalnya ya. Tapi pas nyemplung, pas tahu nih akhirnya menjadi dosen tuh seperti ini loh. Administratifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan penelitiannya ya, dibanding penelitian dan pengabdiannya, karena memang itu sebagai ini ya bukti dosen sudah bekerja. Nah, ketika kita tahu kalau misalkan administrasinya yang banyak, terlalu banyak itu seperti itu, apa akibatnya? Ya mau nggak mau dikerjain kan, kalau enggak ya Itu tadi ketinggalan ya, atau ya. nyambung-nyambungnya nanti ke jabatan fungsional kita yang ngaruhnya. Yang mana itu kalau nggak selesai kita macet gitu ya. Berarti Iya, betul secara banget. nggak langsung kita itu bisa diibaratkan kita tuh sebagai mesin negara ya. Betul nggak sih Iya, teman-teman? robot. Oke, nah mungkin dari Mas Yusuf bisa dijelasin nggak sih Mas, posisi kita sebagai dosen nih dalam peta besarnya Sankri itu kita tuh ada di mana dan kenapa kita tuh diberi bebankan dengan beban administrasi yang cukup ketat seperti itu, Mas? Nah, gini Mbak Nisa, kita coba ini ya, tarik benang merahnya dulu. Kita tarik benang merahnya itu dari UUD 1945. Tujuan negara kita, tentu kita paham, ada di alinea keempat kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, siapa yang sektor utamanya? Ya sektor pendidikan, termasuk kita ini. Kita di perguruan tinggi. Nah, Santri itu ada sistem manajemennya. Kampus tempat kita mengajar itu ada satuan kerja. Di bawah siapa? Di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Tentu kita bukan swasta. Kita tuh dibela negara loh. Jadi pokok kita, uang makan kita, tunjangan kinerja pun itu dibela negara. Maka akuntabilitas itu merupakan hal yang wajib. Wah, ini apa ya, pendekatan yang holistik sekali nih dari Mas Yusuf ya. Jadi eh, fair nggak kalau kita bilang ribetnya administrasi yang harus kita selesaikan di tiap semester itu merupakan bentuk akuntabilitas kita sebagai dosen CPNS atau dosen PNS ya ketika nanti harapannya kita sudah 100%. Ya, betul, betul Mbak Anissa. Nah, jadi dana riset, gaji, tunjangan itu uang rakyat loh. Uang rakyat itu nggak main-main. Santri itu mengatur mengatur alur pertanggungjawaban. Kalau misal administrasi kita berantakan, nah berarti kita kan tidak amanah menggunakan uang negara gitu. Nah, santri itu memastikan.
Dharma kita itu sesuai on the track menuju tujuan nasional itu tadi, bukan jalan sendiri-sendiri. Oke, Saya nice, setuju nice. sih. Sankri itu kan kerangka. Kalau nggak ada sistem administrasi yang baku, standar pendidikan di Aceh itu sama di Papua juga bisa jadi jomplang, ya kan? Sankri lewat standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti menjaga agar kualitas SDM kita merata. Itu esensi keadilan sosial gitu. Wah, terima kasih sekali nih atas insight dan pandangan dari teman-teman sekalian. Ini menarik nih. Jadi kita tidak boleh ngeluh ya kalau kita sudah bertemu dengan jadwal pengisian BKD Sister ya sebenarnya ya nggak sih teman-teman, karena itu kan bagian dari cara kita untuk melapor nih ke negara, ibaratnya kayak kita bilang, halo negara, ini saya udah bekerja mencerdaskan bangsa loh hari ini. Nah itu laporannya dalam bentuk apa gitu ya, secara legalnya gitu. Itu kan kita sebagai dosen itu lewat itu tadi mungkin BKD Sister ya, kita yang paling dekatnya seperti itu. Oke, nah mungkin sekarang kita masuk ke yang eh, lebih dalam lagi terkait bela negara. Yang mana ini juga merupakan agenda satu kita ya, teman-teman dari kegiatan Latsar ini. Mungkin orang awam tuh taunya itu bela negara itu dekatnya itu dengan kegiatan militer seperti itu. Nah, ini kan kita dosen ya. Apa kita harus lempar spidol atau papan apa namanya penghapus papan tulis gitu ke musuh, kan nggak kayak gitu ya? Iya, Oke. tidak boleh. Justru dosen itu ini ya apa namanya garda terdepan untuk bela negara. Kalau misalkan kita mau ngomong tentang kedaulatan pangan, yang lagi rame ini adalah pembangunan IKN dan kedaulatan pangan. Kalau punya kalau membuat suatu ini ya ibu kota, berarti kan daerah penyangganya itu harus daulat ya, ketahanan pangannya itu. Nah, itu kami tuh dosen itu dia itu berperan sebagai peneliti bagaimana lahan yang banyak di IKN yang gambut itu bisa digunakan sebagai lahan pertanian agar daerah penyangganya itu dapat survive gitu. Kan kalau misalkan sekarang Jakarta, Jabodetabek, kalau IKN berarti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi itu bela negaranya lebih ke ini ya kedaulatan iptek seperti itu. Di aspek pengajaran juga sama. Sekarang ancaman kita apa sih? Hoax, radikalisme, hilangnya karakter bangsa, gitu-gitu kan. Dosen yang masuk kelas itu biasanya menanamkan critical thinking, menanamkan nilai Pancasila ke mahasiswa yang gen-gen baru inilah, apa itu namanya Gen Z. Ah, itu merupakan sedang berperang menyelamatkan otak generasi penerus sekarang. Seperti itu, Mbak Nisa. Mantap, mantap teman-teman. Dalam banget ya, berarti sebenarnya tugas dosen itu more than teaching gitu sebenarnya ya. Jadi mungkin berarti pada saat kita membimbing skripsi mahasiswa ya dengan benar supaya mereka tidak melakukan plagiarisme, itu apakah masuk ke dalam kategori bela negara teman-teman? Gimana menurut teman-teman? Ya, sangat, sangat Mbak Anissa, sangat. Karena plagiarisme itu merupakan sebuah bentuk korupsi akademik. Kalau kita biarkan mahasiswa copy paste, maka tandanya itu kita sedang mencetak apa? Mencetak koruptor masa depan, menjaga integritas akademik dalam sistem pendidikan atau dalam Sankri India itu adalah sebagai wujud kita, wujud mahasiswa, bentuk cinta tanah air kita. Nah, iya, betul banget. Dan ingat ya kalau Sankri itu tujuannya adalah welfare state ya. Jadi riset kita itu hilirisasinya itu harus ke masyarakat. Nah, salah satu ini ya Tridharma kan pengabdian. Nah, dosen itu turun langsung ke desa binaan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, mengajari UMKM Go Digital, atau implementasi Sankri itu sendiri yang berdampak langsung sebagai wujud nyata kita dalam membela ekonomi negara. Wah, ini mantap sekali nih insight dan view dari teman-teman ya. Itu tadi kita udah nge-cover masalah akuntabilitas kita ya sebagai dosen terhadap negara, lalu kita menyentuh sisi bela negara dari sisi profesi kita sebagai dosen juga. Nah, ini sekarang kita ngomongin masalah tantangan nih sekarang nih.
Karena kebijakan sekarang ini kan dinamis sekali ya, cepat sekali berubah dan memang harus bersifat adaptif. Nah, sekarang kita ada yang namanya kalau di kampus tuh ada kampus Merdeka atau MBKM. Lalu kita juga ada IKU, indikator kinerja utama. Nah, gimana sih Sankri itu mengakomodasi hal-hal ini? Kadang tuh kan kita ngerasa namanya itu tadi ya kebijakan tuh dinamis gitu, sering banget ganti. Kan kita sering kan kita sendiri bilang gitu, duh, kok aturannya ganti lagi sih gitu. Ini gimana menurut teman-teman? Oke, jadi gini Mbak Anissa, Sankri itu dia tidak statis, dia dinamis. Justru MBKM itu bukti. Bukti apa? Bukti bahwa Sankri kita sedang berevolusi menjadi lebih fleksibel, agile. Dulu kita tahu administrasi itu kaku banget. Mahasiswa harus di kelas. Sekarang kita lihat, administrasi membolehkan mahasiswa untuk belajar di industri. Nah, kemudian tantangan kita sebagai CPNS ada siap nggak kita itu untuk beradaptasi. Nah, jangan sampai sistem yang sudah modern seperti ini, seperti MBKM, tapi justru pola pikir dosen yang masih feodal. Nah, ada juga nih tantangannya Mbak Nisa, tentang digitalisasi. Sekarang itu kan serba aplikasi. Dosen CPNS menjadi motor perubahan di prodi masing-masing. Jangan jadi dosen yang gaptek, lalu menyalahkan sistem. Kayak, kenapa ya? Pakai kayak gini, kenapa nggak kayak kemarin? Gitu, ya kan? Literasi digital itu sering jadi senjata wajib dalam bela negara ini. Oke, kalau gitu kesimpulannya adalah berarti sebenarnya kita ini tidak boleh ya alergi birokrasi ya teman-teman, tapi justru kita harus eh, pertama mengikuti dulu birokrasinya, lalu dari sana kita bisa mengkritisi untuk pada akhirnya birokrasi itu diperbaiki. Gitu kah teman-teman? Iya, tepat banget, Mbak. Karena birokrasi itu juga bagian dari itu ya, apa namanya, penjaminan mutu, terus juga alat untuk kita sesuai enggak jalannya. Ya, jadi birokrasi itu adalah cara satu-satunya untuk mengetahui kita itu bekerja atau tidak, gitu ya. Nah, karena kita itu adalah kaum intelektual, makanya kita itu membuat birokrasi itu terlihat fun dan lebih menyenangkan, lebih mudah. Nah, makanya itu ASN itu didesain untuk solutif. Jadi jangan cuma mengeluh doang di sosial media. Sosmed. Itu agak agak bahaya ya memang seperti itu. Wah, ini teman-teman luar biasa banget ini diskusinya, tapi karena kebetulan waktu kita terbatas, tapi poinnya ini dapat banget. Saya senang sekali berdiskusi dengan teman-teman dalam waktu yang singkat ini. Insight-nya luar biasa bahwa Sankri itu bukan penghambat kreativitas dosen, tapi rel yang menjaga karena saya orang kereta api ya, jadi saya ngomongnya rel gitu. Tapi rel yang menjaga agar kereta ilmu pengetahuan ini sampai ke tujuan negara. Uh, Mungkin sebelum kita closing nih nanti kita ada jargon bareng-bareng ya di bawah ya sebelum penutupan gitu. Satu kalimat closing statement deh dari teman-teman sekalian untuk sesama pejuang Latsar dan dosen di seluruh Indonesia. Oke, siap, Mbak Anissa. Closing statement dari saya singkat aja. Pahami aturannya, nikmati prosesnya. Administrasi yang tertib ada cerminan integritas seorang akademisi. Cakep, mantap. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Mas Yusi. Oke, next guys. Oke, kalau saya ya juga sama ya. Singkat saja, namanya juga motivasi ya. Jadi bela negara itu tidak harus dengan peluru, tidak harus dengan kekerasan, tapi bisa dengan ilmu. Jadi mari kita berinovasi untuk bangsa yang mandiri. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Mbak Jadilah Yuni. dosen yang digugu dan ditiru, mendidik dengan hati, melayan dengan sistem administrasi yang rapi. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Rahel. Oke, ini Iya. sebelum kita menutup ya, closing ya. Mungkin kita ngejargon dulu. Nanti saya akan bilang ASN berakhlak, lalu teman-teman menjawab bangga melayani bangsa, salam bela negara. Oke? Oke, Oke, oke. oke. Kita siap-siap ya teman-teman. Oke, ASN berakhlak, bangga 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 melayani melayani bangsa, 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 salam bela salam negara. bela bela negara. negara. Yeay, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai Terima ketemu Terima kasih. di kasih lain Mbak waktu. Anissa. Dadah.